Kemudian untuk Pemkab Karo sama Pemkab Dairi ini masih kosong semuanya, belum ada usulan masuk, 2 kabupaten ini. Sebelum kita lanjut, maka saya mengajak Sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentar yang membangun. Bapak Ibu Guru calon P3K dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menginformasikan update penetapan NIP 3K Jabatan Fungsional Guru dalam seleksi tahun 2022 yang terbaru. Mari kita sama-sama cek dan melihat proses update penetapan NIP 3K-nya sudah sampai di mana. Dan ini adalah update yang terbaru, ini postingan terbaru dari Instagram Kanrek PKN 1 per tanggal 31 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini ini yang postingan yang terakhir yang terbaru. Saya sudah mengecek pada hari ini tanggal 1 namun belum ada. Ini pada tanggal 31 Mei. Di sini provinsi Yogyakarta 540, namun yang baru di ACC 30. Yang masih dalam tahap proses itu ada 510. Kemudian Kabupaten Bantul ini 60 yang sudah di ACC dari usulan 388, dan masih dalam tahap proses itu ada 328. Kemudian Gunung Kidul usulan 232, yang masih diproses itu ada 4, namun yang sudah di ACC itu ada 228. Nah, ini cukup banyak. Ini lambat laun pasti akan segera untuk mendapatkan SK, karena setelah di ACC pasti akan dikembalikan ke daerah untuk menerbitkan SK. Itu dari Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kita masuk pada Kulon Progo 190 usulan masuknya, kemudian masih dalam tahap proses, belum di ACC semuanya. Nah, ini bagian Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman ini yang sudah benar-benar fix, ini sudah benar-benar di ACC semuanya dari usulan masuk 312. Nah, ini yang sudah di ACC juga 312 dan tidak ada BTS ataupun TMS. Berarti ini sudah fix, sudah final mereka. Nah, dari Kota Yogyakarta juga masih dalam tahap proses, masih ada dari usulan 187 masih diproses 93, dan yang sudah di ACC ada 89. Kemudian Jawa Tengah ini cukup banyak usulan masuknya, ada 4017, namun yang baru di ACC itu ada 197, dan ini ada TMS dan BTS. BTS itu ada 21. Nah, yang BTS ini berarti mereka punya data yang tidak sesuai. Di keterangan di bawah, BTS adalah dokumen usulan tidak sesuai, dikembalikan ke instansi. Berarti dokumennya akan dikembalikan ke instansi untuk diverifikasi ulang, kemudian diusul masuk lagi untuk diproses NIP 3K-nya. Untuk Kabupaten Banjarnegara ini usul 380, ini masih dalam tahap proses semuanya, belum ada yang di ACC. Kemudian Banyumas usulan 1952, namun yang masih diproses 1295, dan yang sudah di ACC ada 657. Kemudian dari Kabupaten Batang ini masih dalam tahap proses semua juga, dari usulan masuk 11. Dari Kabupaten Flora dan Boyolali itu masih usulannya belum ada sama sekali, masih nol semuanya ini. Kemudian di Brebes, Kabupaten Brebes ada 1272, dan masih dalam proses itu ada 1119, dan ini juga ada 1 BTS, dan yang sudah ACC-nya ada 152. Kemudian dari Kabupaten Cilacap ada 919, yang masih diproses ada 831, dan BTS juga ada 12, dan yang sudah di ACC ada 86. Kemudian kita lanjut ke Demak. Kabupaten Demak itu 315, yang masih dalam tahap proses ada 168. Kemudian yang BTS juga ada 7, dan yang sudah di ACC ada 140. Kemudian ada Kabupaten Grobogan ada 1262. Kemudian yang masih diproses ada 975, yang sudah di ACC ada 287. Jepara, Kabupaten Jepara ada 540, yang masih dalam prosesnya 479, ada BTS nya juga 1, yang sudah di ACC ada 60. Kemudian Karanganyar ada 540,
545 dari usulan masuk, dan diproses masih 537, dan baru 8 yang sudah di ACC. Dari Kebumen dan Kendal masih kosong semuanya, 22 kosong. Klaten ada 564 usulan masuk, masih diproses itu 391, dan BTS itu ada 3, dan TMS ya, ini TMS itu ada 1. Nah, TMS ini berarti tidak memenuhi syarat, TMS 1, dan yang sudah di ACC adalah 169. Nah, kita lanjut di Kabupaten Kudus. Ini ada 407, kemudian yang diproses baru 240, masih 240. Ada BTS 6, kemudian ACC-nya baru 161. Nah, kita lanjut di Magelang, itu ada 681, masih satu lagi yang masih dalam tahap proses, dan ini ada 679 yang sudah ada ACC. TMS juga ada 1, TMS ada 1 yang tidak memenuhi syarat, dan ini tinggal 1 lagi. Berarti ini dari Magelang ini juga siap, guru-guru siap untuk penerbitan SK oleh daerah. Kemudian Kabupaten Pati itu ada 656, semuanya masih dalam tahap proses. Kemudian Pekalongan 445, yang baru DC baru 14, masih 431 yang diproses. Kemudian Kabupaten Pemalang 296. Nah, ini Kabupaten Pemalang ini semuanya BTS, ini semuanya di BTS pas. Ini berarti masih dikembalikan semuanya ke daerah untuk verifikasi ulang dulu. Ini mungkin ada kesalahan sehingga semuanya BTS. Untuk Kabupaten Purbalingga 170 yang diusul, ada 171 yang masih dalam tahap proses, dan BTS-nya 1, dan belum ada satupun yang di ACC. Kemudian Purworejo itu masih kosong semuanya. Kemudian Kabupaten Rembang itu ada 135, kemudian yang baru diproses itu masih dalam tahap prosesnya ada 1044, dan yang sudah di ACC ada 91. Untuk Kabupaten Semarang ada 1090, yang masih dalam proses itu ada 816, BTS-nya ada 10, yang sudah di ACC ada 284. Untuk Kabupaten Sragen ada 348, yang masih diproses itu ada 205, dan BTS-nya ada 9. Kemudian yang sudah di ACC itu ada 134. Kemudian Sukoharjo ada 757, yang masih diproses ada 671, BTS-nya juga ada 3, yang sudah diproses ada 83. Kemudian Kabupaten Tegal itu ada 1453, ini semuanya masih dalam tahap proses, semuanya belum ada yang di ACC. Kabupaten Temanggung ada 468, yang masih diprosesnya ada 424, BTS-nya ada 11, yang sudah di ACC itu ada 33. Kemudian Wonogiri 639, ini juga masih diproses semua, belum ada yang di ACC. Kemudian Wonosobo ada 587, nah ini juga masih dikembalikan ke daerah juga, ini BTS semuanya 587. Kemudian Magelang itu ada 87, dan BTS masih diprosesnya 1, ini juga tinggal 1, yang sudah selesai itu ada 86. Nah, ini juga tinggal 1 dari Magelang ini. Kemudian Pekalongan itu ada 115, BTS-nya juga masih 1, ini sama seperti Magelang, tinggal 1 lagi yang belum di ACC. Ini yang sudah ACC 114 dari Kabupaten Pekalongan. Nah, Kota Pekalongan, Kota Salatiganya itu 107, masih diprosesnya 3, kemudian sudah di ACC-nya ada 104. Masuk di Kota Semarang 652, yang masih diproses 135, yang sudah di ACC itu ada 517. Kemudian Surakarta ada 291 sudah masuknya, kemudian yang masih diproses ada 166. Ada BTS, ini juga cukup banyak, BTS-nya ada 33, dan yang sudah di ACC itu ada 92. Kemudian yang terakhir itu Kota Tegal, itu ada usulannya 276, yang masih diproses ada 275 yang masih diproses, yang baru di ACC itu cuma baru satu. Nah, ini
Ini update penetapan NIPTK-nya dari Kanrek 1 BKN. Kemudian kita lanjut di Kanrek BKN 6 Medan, dan baru dua Kanrek BKN ini yang ada update terbaru pada tanggal 31 kemarin. Ini BKN 6 Medan. Yang pertama itu dari Pemprov Sumatera Utara, itu usulan masuknya 117 dari formasi 900. Kemudian ini belum ada yang di ACC, belum diproses semuanya. Kemudian Langkat, Pemkap Langkat itu belum sama sekali, masih kosong. Kemudian Pemkap Nias Selatan itu usulannya ada 389, ini juga masih kosong semuanya, belum diproses dan belum ada ACC. Kemudian Pemkap Samosir itu ada 152 yang diproses, di proses verifikasinya ada 68, BTS ada 43, kemudian yang satu baru di ACC. Kemudian untuk Serdang Bedagai itu masih kosong semuanya. Padang Liwar Lawas itu usulannya 573, prosesnya ada, proses verifikasinya masih baru 14. Kemudian ada BTS ada 9 yang di ACC belum ada. Kemudian untuk Pemkap Karo sama Pemkap Dairing masih kosong semuanya, belum ada usulan masuk. Dua kabupaten ini masih kosong. Kemudian Pemkap Tapanuli Utara itu ada 722, proses verifikasinya ada 256, dan BTS ada 123, dan yang baru di ACC itu baru 74. Kemudian Pemkap Asahan itu ada 108 usulan masuknya, namun belum ada proses verifikasi dan belum ada di ACC. Kemudian Pemkap Nias itu masih kosong sama sekali, belum ada usulan. Lanjut pada Pemkap Toba itu 441, ini juga masih kosong, belum di ACC dan belum dalam proses verifikasi. Kemudian Gunung Sitoli itu ada 184, proses verifikasi juga yang sudah di ACC 184. Nah, ini juga sudah selesai, sudah fix. Kemungkinan besar ini sudah dikembalikan atau sudah siap bagi kabupaten ini untuk penerbitan SK. Kemudian lanjut pada Tapanuli Tengah itu 107 usulan masuk, masih proses verifikasi 38, BTS ada 2 dan baru 17 dan di ACC. Ini untuk Simalungun ini masih kosong, dari usulan masuk 186 kosong, belum ada yang di ACC. Dari Labuan Batu itu ada 512 yang diusulkan, masih proses verifikasi 430. Nah, ini masih BTS juga 430 ini. 430 dari sekian banyak 430 yang dalam proses verifikasi, namun semuanya itu BTS. Dan ini masih kosong. Kemudian Tapanuli Selatan ada 207 yang diusulkan, masih kosong semuanya. Kemudian Medan itu 1038 masih dalam proses, itu ada 1038. Dan nah, ini juga sudah selesai, hampir selesai, namun ada masih tersisa satu yang BTS untuk Pemkot Medan, dan yang sudah ACC itu ada 1037. Kemudian Papak Barat ini 60 yang usulan masuk. Kemudian yang di ACC itu baru 50 karena ada 10 juga yang BTS. Untuk Batubara ada 410, ini masih kosong, belum ada ACC. Dan kita lanjut di Pemkap Labuan Batu Utara, itu belum ada sama sekali usulan masuk. Kemudian Pemkot Tebing Tinggi itu ada usulan masuk 148, namun belum ada yang diproses dari ACC. Kemudian Sibolga 61 yang diusul, masih dalam tahap proses verifikasi 48, BTS ada 7 dan yang sudah ACC ada 41. Kemudian lanjut pada Padang Sidempuan itu ada 130 yang diusul, ini juga 113 proses verifikasi dan semuanya BTS 113. Kemudian lanjut pada Padang Lawas Utara itu 158 diusul, ini belum ada juga, belum ada yang di ACC, belum dalam bentuk proses verifikasi juga. Sama juga yang Labuan Batu Selatan, Nias Barat, Mandailing Natal,
Binjai, kemudian Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Ini masih kosong semuanya, belum dalam verifikasi atau belum di ACC. Nah, itulah update terbaru NIPTK Guru Jabatan NIPTK Jabatan Fungsional Guru dalam seleksi tahun 2022. Silakan Bapak Ibu pantau terus lewat channel ini. Admin akan update terus informasi tentang penetapan NIPTK Jabatan Fungsional Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang membangun. Terima kasih bagi Sobat YouTube yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang membangun.